Ya, selamat malam para peserta webinar kita malam ini dengan tema "Ubah Hobi Jadi Cuan". Saya ucapkan terima kasih pada semua peserta, pada tim YMC, dan juga tentu pada dua moderator kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita memasuki ke perkenalan narasumber, saya akan menampilkan video singkat tentang profil dari YMC. Bermain Consulting merupakan pelayanan psikologi online maupun onsite yang hadir sesuai dengan kebutuhan baik perusahaan, sekolah, kelompok, maupun individu. Your Mind Consulting bekerja sama dengan beberapa psikolog, diantaranya psikolog klinis dan psikolog industri organisasi. Your Mind Consulting juga memiliki manajemen yang berkompeten. Kantor kami berada di Kota Tegal, namun kami dapat melayani di berbagai kota dari Sabang sampai Merauke. Your Mind Consulting melayani konseling, psikoedukasi, psikoterapi, pelatihan, psikotes, Nah, itulah tadi video singkat tentang profil YMC beserta tim kami di YMC. Untuk persingkat waktu, kita akan segera memperkenalkan narasumber kita malam ini. Yang pertama ada Kak Amir Hamzah. Tolong CV Kak Amir. Ya, ini profil singkat dari Kak Amir Hamzah, merupakan CEO Saung Mirza Creative Team X Organizer, event organizer, narasumber bidang kewirausahaan. Dia juga bekerja di Bandung Technopark, aktif di berbagai kegiatan dan komunitas sosial, aktif di komunitas OKOC Bandung, BNSP, Certified Trainer and pendamping UMKM. Dari profil singkat Kak Mirza kita bisa tahu ya, Kak Mirza memang sudah ahlinya dalam mengubah hobi menjadi cuan untuk tema malam ini. Lalu ada profil singkat dari narasumber kedua kita. Ya, ini profil singkat. Kecil banget ya. Bisa dilihat masing-masing ya. Nah, Kak Meti, dia merupakan psikologi di bidang klinis. Dia juga memiliki skill seperti konseling, psikoterapi, behavior modification, coaching, communication, writing report, recruitment, dan sebagainya. Dan masih ada banyak yang lainnya. Ya, ini profil singkat dari narasumber kita, Kak Meti ya. Untuk singkat waktu, kita akan segera mulai webinar kita malam ini, Ubah Hobi Jadi Cuan. Saya akan serahkan kepada narasumber satu kita, Kak Mirza. Kak Mirza, silakan. Oke, sebentar ya. Baik, terima kasih Kak Penti ya. Insya Allah malam ini kita akan sharing dan mungkin bisa kita lebih banyak diskusi nantinya. Insya Allah ada dua narasumber ya. Yang pertama nanti dari saya, mungkin satu lagi nanti dari Kak Meti. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi ya, saya ingin bertanya sebentar di sini. Siapa di sini yang sudah punya usaha ya? Oke, kita cek. Boleh bantu diketikkan di kolom chat siapa saja yang sudah memiliki usaha. Boleh ketikkan saya. Oke.
Baik. Ya, atau mungkin masih mikir mau bisnis apa ya. Nah, insya Allah malam ini kita akan berdiskusi bagaimana cara-caranya supaya kita bisa merubah hobi kita menjadi cuan ya. Oke, izin untuk share screen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Jadi salah satu syarat kita bisa berbisnis yaitu badan kita dalam kondisi sehat. Nah, oke, kita akan awali dengan bagaimana cara memulai sebuah bisnis. Nah, yang pertama tentu ya kita ketika akan memulai sesuatu tergantung dari niat ya. Niat ini bisa berupa dalam bentuk motivasi ya atau impian ya. Itu di sini setiap orang pasti punya keinginan. Nah, apa ya? Untuk apa kita berbisnis? Untuk apa sih kita punya hobi? Ya, itu setiap orang berbeda ya kalau kondisinya. Nah, sama seperti motivasi itu, ada orang yang mungkin analoginya seperti orang yang suka minum kopi. Kopi pun ada berbagai jenis ya, ada kopi hitam, kopi cappuccino, kopi mocha, kopi latte, dan yang lain-lain. Setiap orang pasti berbeda seleranya ya, atau saya lebih suka yang ini. Nah, itu namanya apa ya? Kesukaan ya setiap orang. Nah, lalu yang kedua, setiap orang pasti punya impian. Nah, ada nggak di sini yang nggak punya impian? Saya rasa setiap orang pasti punya ya, namanya impian. Nah, ini salah satu energi yang bisa membuat kita ini bisa memiliki suatu usaha yang nantinya bisa menjadi besar. Nah, sebelum ini saya ingin bertanya nih, mungkin di sini ada yang tahu apa bedanya impian dengan mimpi? Ya, oke. Ya, jadi kalau mimpi itu membuat kita ini bisa tertidur lelap. Itu namanya mimpi. Tapi kalau impian itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa tertidur dengan lelap karena kita memikirkan impian itu. Nah, sebenarnya memulai usaha itu banyak yang bilang gampang-gampang susah ya, atau susah-susah gampang ya. Ya ini tergantung. Mindset kita paling penting kita bentuk dulu bahwa kita ini memang harus bukan harus ya, insya Allah kita mampu ya. I am possible, jadi I am possible. Nah, jadi mental yang harus terbentuk di awal itu adalah jangan mudah menyerah. Dan yang paling penting, berani melakukan langkah awal. Nah, langkah awal ini yang paling sulit menurut saya ya. Memang tidak ada yang bisa instan ya, sesuatu itu bisa langsung besar. Nah, caranya yaitu ketika kita melihat langkah kita ini terlalu tinggi, ya kita membuat tangga yang stepnya lebih bertahap ya, lebih kecil-kecil supaya kita bisa merangkak dari anak tangga satu ke anak tangga berikutnya. Nah, sampai kapan kita harus memulai mencoba ya sampai kita sukses. Ya ini saya nanti di slide terakhir saya akan jelaskan bagaimana saya merintis pertama kali usaha yang saya jalankan ya. Nah, pengusaha itu nggak banyak ya dalam satu negara, mungkin kalau bisa dibilang hanya kurang dari 2% untuk Indonesia, atau untuk negara maju biasanya sekitar 12-20%. Nah, memang butuh kerja keras ya, karena rata-rata pengusaha itu harus melakukan usaha lebih keras dari kebanyakan orang lainnya. Nah, apakah pengusaha itu nggak pernah gagal? Ya, nggak juga ya. Ternyata pengusaha itu bukan tidak pernah gagal, tapi ketika mereka gagal dia akan berkata saya akan coba lagi, saya akan coba lagi, saya akan coba lagi. Sampai kapan? Seterusnya sampai mungkin maut lah yang bisa menghentikan semangatnya. Nah,
ternyata ada juga ya, kenapa sih orang ini sulit untuk sukses. Nah, ini biasanya memikirkan, pusing mikirin modal dulu di awal. Bisnis tapi nggak punya modal. Mau punya penghasilan tapi nggak mau usaha. Mau sukses tapi nggak mau susah. Usaha susah sedikit, menyerah sajalah. Nah, ini jangan ya. Nah, sama satu lagi, bisnis ini adalah sebuah ilmu yang bisa kita pelajari. Jadi, kalau kita tidak mengerti, kita bisa belajar. Nah, motivasi ini, saya pun juga kadang motivasi naik turun ya. Nah, kadang sih cara-cara memotivasi diri lagi untuk semangat lagi membesarkan usaha yang sedang saya jalanin, ya itu dengan berbagai cara ya, dengan mungkin sesekali deh nonton orang film-film usaha sukses. Nah, ini contoh-contohnya ya, siapa di sini yang sudah pernah nonton. Nah, film yang saya paling suka di antara semua adalah yang Top Secret ini ya. Jadi ini kalau pernah lihat ada makanan di minimarket yang taikoinoi, rumput laut itu ada kisah di balik sejarah usaha itu. Nah, itu difilmkan dan ini akan menjadi cambuk buat kita bahwa usaha kita belum seberapa dengan usaha yang mereka lakukan. Nanti kalian bisa coba cari film-film ini, cukup banyak ya. Ada juga dari Indonesia, ada film Mary Riana, ya. Ini juga salah satu motivasi cambuk buat kita untuk semangat lebih membara lagi ya. Nah, apakah sukses ini harus menunggu usia tua atau usia nanti saja nunggu usia 50, 60 atau pensiun. Nah, ini itu pola pikir yang sebaiknya kita rubah. Jadi kalau bisa usahakan sukses itu di usia semuda mungkin. Nah, dan setiap orang pasti punya hobi ya. Jangankan hobi yang serius, hobi yang cuma bermain game saja ini bisa menjadi sebuah pendapatan yang beromsetnya bisa sampai puluhan juta. Nah, jadi kalau bisa kalian punya hobi ini jangan yang ngabisin duit, tapi kalau bisa punya hobi itu ngasilin duit. Nah, jadi main game ini kadang ngabisin duit ya, kadang mungkin yang punya anak remaja atau yang masih usia remaja itu suka main game ke warnet, suka main game, habis kuota, beli lagi kuota. Nah, itu menghabiskan duit ya. Tapi kalau bisa rubahlah hobi itu menjadi hobi yang bisa ngasilin duit. Jadi main gamenya bisa mendapatkan uang, bukan ngabisin. Nah, oke, kita akan masuk ke yang lebih detail lagi. Aku nyebutnya dengan istilah passionpreneur ya. Nah, ini ubah hobi jadi cuan, atau ada juga sebagian mengatakan hobi jadi uang. Nah, yang paling gampang adalah ubah hobi kita menjadi suatu barang atau jasa. Ya, kalau yang punya hobi bikin makanan, bisa usaha contohnya catering. Atau yang punya hobi traveling ya, bisa membuat jasa tour and travel. Nah, habis itu melakukan riset-riset pasar. Gimana sih sekarang kita tidak mengalami kesulitan ketika akan mencari sebuah informasi, bisa melalui media internet, bisa melalui buku, dan lain-lain. Nah, next-nya adalah kita susun rencana ya. Sesuatu yang direncanakan biasanya lebih baik daripada yang tidak direncanakan. Nah, ini ada satu poin tambahan. Di zaman era sekarang ternyata mudah loh berbisnis. Bahkan cukup dengan melalui media sosial. Nah, ini banyak sekali saya lakukan dan alhamdulillah sampai saat ini bisnis saya masih berjalan ya. Walaupun belum logaritmik ya, perkembangannya masih linear, tapi insya Allah bertahap akan naik terus. Nah, ini ada beberapa informasi yang saya coba gali. Hobi apa saja sih yang bisa menghasilkan uang? Nah, pasti di antara kalian ada ya hobi di salah satu yang ada di layar ini. Ada yang hobi motret misalkan, atau hobi bikin konten. Nah, kalau bisa jadiin konten ini sebagai
profesi yang nantinya bisa mendatangkan cuan dari endorse yang kita layani ya. Kalau di sini ada yang hobi menulis. Nah, bahkan saya pernah lihat, saya lupa nama aplikasinya, orang yang hobi menulis itu bisa ditukarkan dengan poin. Poin ini bisa menghasilkan uang. Nah, hampir semua hobi itu bisa. Gimana caranya? Ya, kita coba cari tahu ya. Ada misalkan siapa lagi di sini? Hobi makan nih ya. Waduh, hobi makan. Nah, hobi makan ternyata juga bisa ngasilin duit. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak sekali food vlogger ya. Food vlogger ini dia suka makan, tapi dia bikin konten. Nah, dari food vlogger ini akhirnya dia mendapatkan tawaran untuk membuat review produk-produk makanan yang ada di restoran ataupun mungkin di hotel. Nah, kebetulan saya punya hobi fotografi. Saya waktu itu ditawarkan untuk berbisnis, bukan berbisnis, jadi ada menu makanan baru di suatu hotel untuk direview. Nah, dibuat fotonya, terus juga dibuatkan captionnya, watermarknya. Akhirnya kita waktu itu alhamdulillah dapat pengalaman untuk food fotografi di sebuah hotel ternama di. Nah, jadi kalau bisa kalian punya hobi. Kalau orang ditanya hobinya apa? Hobi saya A, B, C, D. Itu namanya belum punya hobi. Ya. Kalau yang namanya hobi itu biasanya spesifik. Dan itu nggak banyak. Maksimal mungkin 2 atau 3 itu udah hebat lah. Nah, lalu buatlah portofolio. Apapun karyamu, usahakan untuk didokumentasikan. Yang berikutnya, jangan lupa minta testimoni atau referensi dari orang lain yang menggunakan jasa atau produk dari kita. Lalu, buatlah tutorial atau bagi ilmu dari hobimu. Nah, ini juga salah satu cara untuk soft selling ya. Nah, dalam penjualan itu ada 2, hard selling dan soft selling. Nah, soft selling ini bisa kita lebih mengena secara psikologis untuk bisa merayu orang untuk membeli produk. Nah, lalu berikutnya adalah temukan pasar atau calon klien. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bisnis yang sedang saya jalankan, dan alhamdulillah ini bisnis dari tahun 2005. Awalnya adalah bisnis ini, saya sebenarnya nggak tahu ini sebuah bisnis, tapi saya hanya punya hobi motret waktu itu. Nah, dari sebuah hobi, saya cobalah iseng-iseng saya potret beberapa pemandangan. Waktu itu saya sempat dikirim ke Maluku untuk dinas. Saya foto pemandangan-pemandangannya dan alhamdulillah di situ ada apresiasi, ada turis asing yang suka dengan foto yang saya ambil. Nah, dari situ saya mulai, wah, padahal saya cuma ngambilnya iseng doang, ternyata iseng aja bisa ngasilin, bukan ngasilin duit ya, belum, tapi ngasilin antusias atau suka dari orang lain. Nah, disitulah saya coba rubah hobi saya menjadi sebuah profesi. Jadi saya menawarkan jasa fotografer saat itu. Nah, pada saat pandemi, nah itu cerita dulu ya 2005. Nah, memasuki pandemi, ini sebenarnya banyak usaha yang kolaps. Jadi pada saat usaha ini banyak yang kolaps, saya menemukan sebuah metode bagaimana sebuah event organizer ini bisa bertahan, karena nggak banyak event organizer yang bertahan pada saat pandemi. Mereka kebanyakan offline ya. Saya coba untuk membuat solusi berupa virtual event. Dan alhamdulillah pada saat itu banyak juga dari rekan-rekan guru, mungkin juga dari instansi-instansi yang ternyata membutuhkan operator yang memang bisa membantu penyelenggaraan event secara virtual. Nah, kenapa saya membuat website? Awalnya saya nggak punya website, tapi nanti akan ada saatnya di mana kita ini perlu namanya rekam jejak ya. Rekam jejak ini tujuannya supaya membangun eksistensi dan trust di media sosial kita. Nah, buat kalian, kalau punya usaha, usahakan minimal kalau tidak punya website, usahakan punya media sosial, apapun itu ya, baik di itu Instagram, atau di Facebook,
atau di Twitter, atau media sosial yang lainnya, atau bahkan mungkin kalau misalkan jasa lebih cocok mungkin pakai LinkedIn. LinkedIn ini kelihatannya nggak banyak yang pakai ya, tapi ternyata setelah saya dalami, di situ memang cocok untuk profesi ya, atau layanan jasa. Nah, ini pentingnya rekam jejak digital. Saya pernah beberapa kali klien saya nggak tahu dia lokasinya di mana, mereka akan mencari tahu melalui media sosial ataupun googling. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena di beberapa media sosial dan website saya pasang traffic monitoring. Jadi saya bisa tahu siapa saja yang berkunjung ke website saya, siapa saja yang berkunjung ke media sosial yang saya gunakan. Nah, sama satu lagi, kalau kalian punya lokasi, nah ini perlu juga kalian kasih namanya apa ya? Kasih label lah ya tempat usaha kalian, dan kalau bisa kan bikin, habis itu kita tinggalin. Kalau bisa rutin minimal sebulan sekali lah kalian upgrade. Dan ini saya juga kadang minta testimoni ataupun review di Google Map dari rekan-rekan yang sudah menggunakan jasa dari Saung Mirza ini. Oke, dan kenapa pengusaha ini sangat baik ya? Satu, dari segi psikologis nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Kakak Meti, bagaimana psikologi seorang pengusaha ini bisa lebih tenang, dan dia bisa memberikan rasa kepuasan ketika dia bisa membangun usaha serta memberikan manfaat. So, jangan sampai kita punya hobi ngabisin duit, tapi kalau bisa ubah hobi kita menjadi hobi yang ngasilin duit dan memberikan manfaat. Oke. Ya, mungkin itu sekilas tentang bagaimana cara kita merubah hobi menjadi cuan. Dan juga kita akan lanjutkan dengan nanti oleh Kak Meti ya, bagaimana dari segi psikologinya. Silakan, saya kembalikan lagi ke Kak Fenty. Ya, terima kasih Kak Mirza atas materinya yang sangat menarik. Kalau begitu akan kita lanjutkan ke narasumber kedua kita, yaitu Kak Meti. Kak Meti, pada Kak Meti saya persilakan untuk menyampaikan materi webinarnya malam ini. Oke, Assalamualaikum, selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di sini mau yang share siapa ya, Kak? Share materinya dari, oh bisa. Saya buka, bisa. Oke. Udah terlihat belum ya? Oke, masih loading. Ditunggu sebentar ya. Oke. Nah, udah terlihat belum? Udah? Sudah. Oke. Nah, gimana sih atau pengusaha itu tuh karakternya seperti apa dan apa yang dibutuhkan gitu oleh pengusaha, karakternya itu harus seperti apa gitu. Oke, kita bahas ya di sini. Nah, menurut Mergit, di sini ada ciri-ciri dari pengusaha nih. Nah, ciri-cirinya itu ada percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, kemudian pengambilan resiko, kepemimpinan, orisinilan, sorry. Jadi maksudnya tuh supaya tidak menjiplak ya, kalau di bahasanya itu plagiat gitu. Kemudian ada berorientasi ke masa depan. Nah, di sini bisa dilihat nih karakternya itu seperti apa. Oh, ternyata kalau percaya diri itu harus yakin, tidak ketergantungan, individualis, kemudian optimis. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas ini semua dulu ya. Lebih kepada bagaimana sih membentuk karakternya supaya menjadi pengusaha gitu. Nah, yang jelas di sini ya, pertama itu kita harus menerima diri kita sendiri dulu gitu. Oh, saya terima nih diri saya sendiri gitu. Saat ini
oh ternyata saya itu apa ya, kurang percaya diri gitu contohnya. Saya kurang percaya diri, kemudian saya juga suka menjiplak usaha orang atau mungkin ide gitu ya. Nah, di sini kita harus menyadari itu, kemudian kalau misalnya bahasa umumnya itu lebih kepada introspeksi diri gitu. Kemudian kita bisa lakukan nih, sama aja ya, bahasanya seperti evaluasi diri gitu. Nah, setelah kita lihat nih, oh ternyata ciri-cirinya seperti ini, kemudian karakternya seperti ini yang harus dilakukan, atau, dimiliki oleh pengusaha, kita bentuk dulu nih, gitu. Jadi misalnya kurang percaya diri, oh berarti, saya harus percaya diri nih. Gimana nih caranya? Gitu. Kita harus mengevaluasi diri kita. Oh, jadi kalau misalnya, saya, ngomong di depan umum atau tampil di depan umum kurang percaya diri, apa yang harus dilakukan? Gitu. Sering-sering nih kita ngaca gitu kan, "Oh ternyata saya cantik juga." Misalnya contoh gitu, gitu. Jadi supaya, percaya diri kemudian, eee, ini apa, belajar ngomong nih, gitu ya. Eee, Gimana ya caranya ya supaya, tata bahasanya juga bagus, tidak terbata-bata, kemudian, saya juga semakin tampil percaya diri. Oh, saya harus, mungkin kalau misalnya, tidak terlihat mungkin ada kekurangan dari diri kita gitu ya, mungkin tampilannya seperti, bajunya juga harus dirapikan atau bagaimana. Jadi harus mengevaluasi itu. Kemudian kita juga, misalnya, terbata-bata gitu ya, oh berarti saya harus, memberikan, atau belajar menulis kalimat dulu nih, oh ternyata public speaking-nya harus seperti ini ya, gitu. Terus, ada lagi nih caranya, kita bisa lihat nih orang-orang atau bisnismen yang sekarang, mungkin seperti Khairul Tanjung atau, mungkin banyak ya yang muda-muda juga gitu ya, yang remaja juga, ada juga tuh yang tiktokers yang, bagus juga di bidang, bisnis atau PR gitu kan, gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian yang namanya kita kan harus punya personal branding gitu ya. Jadi, mau nggak mau kita harus, bisa ngomong juga nih, gimana caranya supaya jasa kita atau produk kita itu dipercaya sama orang lain, gitu. Jadi, kita harus persuasif ya, supaya orang-orang tuh, lebih percaya. Jadi gini, yang namanya pengusaha itu jadi sales juga gitu ya, jadi manajemen juga gitu, manajer juga, semuanya itu, harus siap gitu. Kemudian, nah di sini ada, perbedaan nih pengusaha sama karyawan gitu ya. Kalau karyawan jelas ya digaji, kemudian, mungkin, dapat pensiunan atau, mungkin PNS gitu ya. Kemudian, kalau pengusaha itu jadi bos sendiri gitu ya. Kemudian, harus memiliki rencana-rencana nih ke depannya seperti apa. Jadi misalnya, jadi marketingnya sendiri kan, misalnya usaha. Saya punya usaha, ini, konsultasi gitu ya, gimana ya caranya supaya, lebih lebih terkenal lagi, lebih mungkin, apa, di dikenal sama orang, mungkin, dipahami juga, oh ternyata di sini ada loh, konsultasi psikologi gitu ya. Terus nah gimana caranya mungkin bisa, marketingnya membuat, video di TikTok atau mungkin di YouTube, atau bisa juga membagikan brosur, kemudian kita datengin nih, mungkin lembaga atau sekolah dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang jelas harus berani mengambil resiko. Kalau misalnya, nggak berani, ya lebih baik jadi, karyawan aja. Karena di sini pengusaha itu yang jelas pasti ada pasang surut atau kerugiannya, nggak mungkin enggak. Makanya di situ, yang utama itu harus berani dan pasti dari teman-teman itu
ada keberanian ya untuk mencoba, tidak mungkin enggak, karena sifat dasar manusia itu pasti dilahirkan ada keberanian. Nah, di sini itu yang utamanya juga harus dari pola asuh juga nih sama orang tua seperti apa. Yang jelas peran dari ayah itu harus ada gitu, sehingga dari anak sendiri pun berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Kemudian nah, faktor yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan nih dari faktor internal, jadi seperti bakat, kemudian kayak genetik bawaan gitu ya, sejak lahir dan turun-temurun itu pasti udah ada bakatnya gitu. Misalnya contohnya gini, kayak misalnya dari kakek, nenek gitu ya, kemudian turun ke ayah, ke mama gitu ya, kemudian turun ke kita nih, dan turun lagi ke anak-anak cucu kita gitu. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini juga mempengaruhi, walaupun tidak begitu banyak ya, tergantung juga gitu ya dari ini. Yang jelas kalau dari saya lebih dari internal juga gitu. Karena ini kan menurut Suryaningsih. Jadi kepribadian juga sangat menentukan juga gitu. Kemudian kita bahas yang eksternal dulu. Nah, pendidikan mungkin seperti bisnis gitu ya. Kita belajar manajemen bisnis, mungkin dari SMK atau SMA gitu ya. Ada kewirausahaan gitu. Kemudian dari lingkungan nih, misalnya kalau misalnya dari lingkungan itu seperti mungkin kita bergaul di teman-teman yang komunitas gitu ya, yang seperti wirausaha lainnya gitu, atau memang sudah ingin mengikuti komunitas untuk bisnis gitu. Nah, tapi kalau dari saya pribadi memang yang terpenting itu pembentukan kepribadian itu gitu. Jadi contohnya gini, dari saya misalnya, saya itu orangnya malas gitu ya. Mau nggak mau kita itu harus membentuk pribadi kita. Wah, gimana nih kalau misalnya jadi pengusaha itu seperti apa? Sepertinya harus disiplin gitu ya. Pengusaha itu nggak kayak di kantoran. Kalau di kantoran itu lebih kepada jam 7 masuk gitu, sudah tertata semuanya. Tetapi kalau yang untuk jadi pengusaha kita harus bangun sendiri gitu ya, harus ada self management sendiri, harus melakukan hal-halnya semuanya sendiri. Jadi harus benar-benar dilakukan oleh sendiri dan timnya itu gitu. Terlebih kalau kita punya atau menjadi mitra atau atasan ya, harus benar-benar lebih disiplin lagi daripada teman-teman atau yang mengikuti di kita gitu, seperti asosiat dari psikologi itu kan. Nah, kita itu harus mengatur misalnya saya jadi ownernya atau kepalanya di situ, pimpinannya gitu ya. Nah, berarti ini saya harus menjelaskan nih tugas-tugasnya seperti apa, atau bagi tugas, atau seperti apa, seperti itu. Kemudian, kayaknya udah ya. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ya, terima kasih Kakak Meti. Itulah tadi pembahasan lanjutan dari Kakak Meti. Bagi peserta yang ingin bertanya, saya persilakan bisa melalui chat room atau bisa raise hand ya. Itu ada beberapa yang sudah raise hand. Saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room terlebih dahulu ya. Dari Amrina. Sebagian orang yang tidak memiliki keahlian khusus memilih peluang usaha adalah sesuatu yang tidak mudah. Lalu bagaimanakah pertimbangan yang harus dibuat dalam proses memilih peluang usaha
yang akan digeluti karena kebanyakan hanyalah ide untuk mengikuti tren akhirnya dan harus pupus karena tren telah berlalu saat memutuskan memilih peluang usaha tersebut. Lalu bagaimana cara mengelola usaha, inovasi, serta modifikasi yang dilakukan agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat terus bersaing dan menjadi pilihan para pelanggan? Pada narasumber, silakan untuk menjawab, Kak Mirza. Iya. Baik, ini pertanyaannya cukup panjang ya. Coba saya baca Iya. lebih detail. Oke, tidak mempunyai keahlian khusus ya. Tapi memilih peluang usaha adalah tidak mudah. Betul, memilih peluang usaha itu sebenarnya bukan tidak mudah ya, tidak sulit sebenarnya. Nah, mengikuti tren ya, kebanyakan hanya mengikuti apa yang oh ya nih orang lagi musim apa misalkan lagi musim lato-lato, wah pada jualan lato-lato semua. Secara musiman ya, nanti habis itu pelan-pelan hilang seiring waktu. Nah, kalau bisa punya apa namanya ya, kita punya namanya kepercayaan diri ya udah kita pengen bisnis di bidang sesuai dengan passion kita. Ya, kenapa saya milih jasa? Satu, karena kebetulan saya nggak punya produk. Kedua, saya nggak punya banyak waktu. Karena kebanyakan event itu biasanya hari Sabtu atau Minggu. Nah, pada saat hari Sabtu Minggu inilah saya manfaatkan untuk jasa fotografi, jasa event organizer yang tidak mengganggu waktu. Kebetulan saya juga sambil jadi karyawan ya. Jadi saya menjalankan dua sisi, satu sebagai karyawan, satu sebagai entrepreneur. Nah ini memang sulit ya waktu, tapi insya Allah bisa. Nah bagaimana memilih yang paling mudah ya? Mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Kita punya keahlian. Tidak ada manusia yang tidak punya keahlian. Pasti punya sisi kelebihan dalam diri kita yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, mungkin diawali dari sebenarnya ada sih cara-cara yang lebih detail. Nanti saya mencoba. Boleh bagi rekan-rekan yang di sini hadir, saya ingin berkonsultasi lebih lanjut seperti apa sih tools yang bisa kita gunakan untuk menganalisa ide kita sampai nantinya bisa menjadi sebuah bisnis, sampai nanti bisa kita akan buatkan model bisnis apa saja yang bisa kita pakai ya tools-nya. Salah satunya yang paling mudah adalah membuat bisnis plan, ada juga yang menggunakan bisnis model Canvas. Nah, ini bisa dipilih nanti mau pakai tools yang kurang lebih seperti itu. Itu jawaban dari Kak Mirza. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Amrina ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dev. Hai Kak, aku mau tanya dong, gimana caranya buat melawan insecure? Karena aku kan buka Just Tip. Ada aja yang bilang udah punya uang ngapain open Just Tip. Just Tip kan recehan gitu-gitu. Itu beneran yang kadang bikin drop buat aku. Silakan Kak Mirza. Oke, ya bisnis Just Tip ini biasanya berawal dari orang yang suka jalan-jalan ya. Karena suka, saya seringkali mendapatkan informasi ketika ada teman lagi di luar negeri ya, itu dalam kunjungan bisnis ataupun lagi dalam traveling, kita akan menawarkan yuk siapa yang mau nitip nih, saya lagi di Turki. Nah, sebenarnya itu jasa yang potensial juga ya, melihat peluang dalam kesempitan, lihat peluang dalam masalah ketika orang pengen punya oleh-oleh misalkan khas Turki ataupun apa, tapi tanpa harus pergi ke Turki, atau biasanya juga bisa menitipkan ke mahasiswa yang kuliah yang ada rekan-rekan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Nah, itu satu peluang ya. Jadi abaikan saja orang-orang yang kadang ya itulah namanya pengusaha pasti akan ada bisikan-bisikan yang ngapain sih kamu berwirausaha, ngapain sih kamu bisnis seperti itu. Dulu awal pertama kali Aqua, saya nggak sabar ya saya sebut merek. Jadi orang itu bertanya ngapain sih ada Aqua dalam bentuk gelas ya. Padahal setiap hari kita juga minum air, tapi kenyataannya bisnis air minum sekarang udah menjamur ya di mana-mana. Nah itu abaikan saja, memang pengusaha itu pasti banyak bisikan yang selalu membuat kita down, membuat kita
ya sudahlah. Nah itu kalau bisa jangan terlalu diabaikan, jangan terlalu dipusingkan lah. Kita masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi jalankan aja bisnis just tip-nya. Ini banyak sekali kok teman-teman saya biasanya kalau dari Malaysia ketika dia mau pulang dia akan menawarkan, ayo open just tip nih, siapa saja yang mau nitip oleh-oleh ataupun ada yang khas misalkan mau beli souvenir dan lain-lain, itu bisa bagus peluang bisnis just tip ini. Kurang lebih seperti itu Kak Fenty. Mungkin kalau ada tambahan dari Kak Meti. Kak Meti ada yang mau ditambahkan? Oh iya, yang jelas kalau misalnya, jadi kita berpikir logis aja ya, buat kakak yang tadi yang nanya gitu ya. Sekarang boleh dong kita nanya ke diri sendiri atau bahkan nanya ke yang tadi itu, yang bikin insecure itu termasuknya bully juga ya. Jadi kita bisa berpikir gitu. Atau misalnya bisa langsung jawab, tapi dengan kata-kata yang ya mungkin lebih halus ya. Jadi, kalau aku nggak bisnis, apa kamu mau ngasih aku uang? Gitu, ya nggak? Harus digituin gitu. Ya memang ini resiko dari bisnis ya, yang penting halal kok, ya nggak sih? Ya, jadi kita harus berpikir logis gitu. Kalau misalnya yang dilakukan kita itu positif, kenapa harus overthinking? Kenapa harus memikirkan apa kata orang? Itu dari saya. Dan kalau ada yang seperti itu, ya udah selain diabaikan, kita hentikan aja. Justru malah harusnya itu memicu semangat kita nih, supaya kita semakin mungkin ada yang lain nih, kita buka usaha yang lain, biar dia semakin panas. Maaf ya. Iya, soalnya orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang nggak suka melihat orang sukses, itu toxic gitu. Mungkin dari saya segitu ya. Oke. Ya, itu tadi jawaban dari kedua narasumber kita. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Kak Dev ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang ingin bertanya langsung dari Kak Nuril Mufliha, silakan. Oke. Mungkin dari Kak Kesos dulu ya. Tadi kayaknya pertama kali Kak Kesos tadi. Iya Kak. Iya, Kak Kesos Kak Kesos, Rasa. ya udah. Kesos Rasya dulu ya. Ya. Silakan Kak Kesos Rasya. Halo Kak, suaranya udah kedengeran belum? Iya. Jelas. Oh ya, jadi saya punya pertanyaan dua untuk Kak Hamzah dan juga Kak Meti. Yang pertama untuk Kak Hamzah, apakah dalam mengubah bakat ataupun hobi menjadi cuan itu harus mempunyai golden circle? Dan golden circle itu kan berfungsi juga untuk mendasari tujuan dari sebuah usaha dan bisnis yang akan kita jalankan gitu. Apakah step awalnya itu harus mempunyai golden circle, dan juga kalau berbicara tentang hobi dan passion gitu, yang bisa kita change menjadi cuan. Nah, dalam hal jasa nih Kak, untuk menggrowing brand awareness-nya itu diperlukan nggak sih? Itu aja sih. Dan untuk Kak Meti, kadang nih Kak suka muncul pertanyaan-pertanyaan yang out of the box ya, kayak introvert type itu bisa jadi entrepreneur nggak sih? Itu aja sih. Oke. Oke, baik. Silakan. Kesos. Kasih pertanyaannya ya. Bagus ya. Jadi mengenai golden circle ya. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu tadi ya, di awal kita harus tahu dulu apa niat kita, terus yang kedua tujuannya untuk apa sih kita berbisnis. Nah, ketika kita mau merubah hobi ini, ya kita memikirkan juga apa manfaatnya. Nah, dari situlah nanti kita akan ketemu dengan sendirinya ya. Sebenarnya banyak juga ya, bagus ada pelatihan-pelatihan zaman sekarang ya, konseling juga, ada juga coaching dan lain-lain untuk para calon pebisnis ya. Tapi tetap semuanya kembali lagi ke diri kita dulu. Dari diri kita sendiri membangun semangat atau membangun infrastruktur dalam diri kita bahwa kita ini mampu menjadi seorang pengusaha. Memang tidak gampang ya, tapi itu perlu dilakukan. Jangan sampai nanti ketika sudah masuk usia-usia
harusnya kita istirahat, kita masih baru merintis. Nah, mumpung masih, saya yakin kayaknya masih pada muda-muda ya di sini, masih di bawah 20 tahun, saya yakin masih peluangnya lebih besar ya. Sama tadi yang kedua masalah personal branding ya, brand awareness ya. Ya itulah pentingnya kita membangun branding supaya orang ini trust dengan bisnis kita. Salah satunya adalah dengan membuat rekam jejak digital. Jadi rekam jejak digital ini sangat penting. Bahkan juga kalau perlu bikin WhatsApp bisnis ya. Ketika kita memiliki usaha apapun itu, karena WhatsApp bisnis ini trust-nya lebih tinggi. Ketika trust lebih tinggi, orang akan, ya itu memang membangun branding secara digital ya, tapi tetap harus diimbangi dengan branding bagaimana kita menjaga kualitas dari produk atau layanan yang kita berikan. Jadi dua-duanya sama-sama penting, digital branding dan produk yang kita hasilkan. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Kakak Meti. Cukup ya. Saya mau jawab yang pertanyaan kedua. Nah, untuk introvert type ya, personality. Nah, di sini kalau untuk introvert, jadi banyak banget caranya. Apalagi ini industri 4.0, benar ya? Nah, introvert itu gimana sih caranya? Gitu. Caranya itu bisa menulis web, gitu ya. Nah, web ini itu bisa ditautkan sama Google juga. Jadi introvert, oh udah 5.0, oke, terima kasih. Oke, sorry ya, saya agak tidak mengerti untuk yang lebih modern. Jadi gini, kalau misalnya ada yang blogger gitu ya, bisa ditautkan sama Google gitu kan, Google AdSense, kemudian dari YouTube juga bisa, kemudian dari banyak hal gitu. Apalagi sekarang ya, mungkin bisa bikin video by TikTok, udah dapat duit gitu ya, misalnya jadi affiliate ya. Nah, jadi tidak ada kemungkinan mau dia introvert, mau dia ambivert, mau dia ekstrovert gitu. Nah, yang penting itu bagaimana dia mengelola kepribadiannya dia, apakah ada kemauan yang besar atau tidak gitu. Ada niat atau tidak gitu. Makanya harus evaluasi lagi nih gitu. Nggak perlu kita yang namanya harus punya teman banyak, karena teman juga belum tentu kok beli atau pakai jasa kita. Iya nggak sih? Justru malah harga temen dong. Iya nggak? Mau dong gratisan. Justru malah seperti itu, dan bahkan malah menjatuhkan diri kita gitu. Kalau temen ya, kita nggak boleh negative thinking ya sama temen, tapi biasanya seperti itu kalau dalam bisnis gitu. Nah, di dalam introvert itu, personality itu yang tidak, menurut saya kalau di introvert itu cirinya itu tidak suka keramaian. Itu ciri utama yang mungkin sulit ya bagi businessman atau businesswoman itu, pengusaha itu sulit. Nah, makanya kita orang sudah modern seperti ini, kita tidak perlu yang harus sampai banyak teman atau orang-orang tahu bahwa kita itu pengusaha terkenal. Justru ada beberapa YouTuber yang itu namanya apa ya YouTubernya, saya agak lupa, itu lebih ke video pendek gitu, dan itu sudah menghasilkan uang loh. Nah, di situ tuh tentang dia juga tentang agama gitu loh, agama, kemudian dapat pahalanya juga, dapat uangnya juga gitu ya, gitu. Jadi mungkin dari saya itu aja sih. Jadi maksudnya tidak mempengaruhi ya mau kepribadian apapun, asal kita punya niat, asal kita juga punya informasi tentang bisnis, kira-kira kita itu lebih kemana nih gitu, lebih ke by internet atau bisa public speaking-nya bagus, ya udah berarti kita bisa
offline gitu ya, atau onsite gitu, tatap muka bisnisnya seperti itu. Oke, dari saya gitu aja ya. Oke. Ya, Kak Rasya, bagaimana? Apa sudah jelas dari jawaban dari kedua narasumbernya? Baik Kak, sudah sangat jelas. Terima kasih Kak Amir Hamzah dan juga Kak Meti. Ya, Sama-sama Kak. baiklah kita akan ke peserta selanjutnya. Itu ada yang tadi sudah di chat room juga untuk izin bertanya ya. Kita ke Kak Nuril Mufliha dulu ya. Kak Nuril, Oke. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Nuril Mufliha Aprilia. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk kedua narasumber. Untuk Kak Hamzah, pertanyaan yang pertama, sekarang kan media sosial juga menjadi media dalam menyalurkan hobi. Misalnya nih, melukis dan berbagai pengetahuan. Kayak misalnya pengetahuan atau edukasi dalam bidang seni. Perlukah kita menulis hobi kita dalam media sosial? Lalu untuk pertanyaan kedua masih untuk Kak Hamzah. Tadi kan Kakak memaparkan kalau salah satu cara agar hobi kita dapat menghasilkan cuan adalah membuat tutorial yang berhubungan dengan hobi kita. Seberapa berpengaruhkah sih Kak hobi kita terhadap personal branding kita? Dan bagaimana cara untuk memaksimalkan potensi hobi yang kita miliki agar menjadi expert. Soalnya kan terkadang itu beberapa orang itu mikir kayak gini, kalau hobi ya udah buat ngisi waktu luang aja. Lalu pertanyaan ketiga masih untuk Kak Hamzah, menindaklanjuti pertanyaan dari Kak Amrina tadi. Dari segi psikologis, amankah jika seseorang itu kayak sering berganti-ganti hobi? Jadi kayak belum benar-benar memahami apa sih hobinya. Dan kadang berpikir kalau hobinya itu mengikuti sesuatu yang sedang dilakukan banyak orang nih. Kayak misal awalnya seseorang itu memiliki hobi membuat desain karena bergaul dengan teman-teman yang pandai. Lalu tiba-tiba ketika bergaul dengan teman nulis, dia suka nulis nih kayak buat karangan cerita gitu. Ketika bergaul dengan teman-temannya yang suka drakor, itu jadi suka kayak nonton drakor. Lanjut pertanyaan untuk narasumber kedua, untuk di era digital ini yang semakin berkembang, peran para wirausaha kan sangat dibutuhkan untuk membuka peluang ekonomi lebih besar. Untuk menyongsong era industri 5.0 juga sangat dibutuhkan sekali inovasi-inovasi terbaru. Bagaimana sih tips versi Kak Meti untuk mengasah pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif pada bidang industri kreatif dan mewujudkan pemikiran tersebut sebagai tindakan nyata bagi generasi muda saat ini agar dapat meningkatkan jumlah wirausahawan muda di Indonesia. Pertanyaan kedua untuk Kak Meti, seperti yang kita ketahui saat ini kan salah satu tantangan dalam merintis usaha adalah banyaknya kompetitor dengan produk serupa. Ketika mengembangkan produk, bagaimana cara yang dapat kita lakukan agar produk yang kita miliki itu memiliki inovasi tersendiri dari produk yang yang telah ada di pasaran, tetapi tetap mempertahankan ciri khas dari produk kita. Dan bagaimana sih caranya agar kita itu konsisten dalam melakukan bisnis, entah itu dalam segi promosi atau lain-lain. Karena kan mood manusia itu sering berubah-ubah dan rasa malas itu selalu menghampiri. Terima kasih. Oke. Langsung jawab aja Kak Fenty. Langsung aja ya. Oke, baik. Ya, dari tadi Kak Nuril ya. Kak Nuril, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Ini menjadi kritis dengan apa yang tadi disampaikan. Baik, yang pertama tadi mengenai menyalurkan hobi di media sosial perlu atau tidak. Nah, yang saya tangkap itu tadi tak kenal maka tak sayang ya. Nah, itu intinya. Jadi bagaimana orang bisa mengenal
siapa kita, bisnis apa yang kita jalankan, produk atau jasa apa yang kita berikan, itu perlu kita namanya memberikan informasi. Nah, informasi ini sangat perlu ya. Ketika kita juga punya hobi motret, kita perlu menyalurkan hasil karya kita di media sosial supaya orang bisa melihat atau orang bisa menilai, oh bener nih, ternyata nih orang hobinya gambar, karena memang media sosialnya banyak dipenuhi dengan foto-foto gambar hasil karya dia, ataupun misalkan kalau saya kebetulan di jasa event ya, saya banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh atau narasumber. Nah, itu salah satu cara saya untuk bisa membuat branding secara digital. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti Kak Nuril boleh kita berinteraksi ya. Oke. Nah, yang kedua, hobi ini sebenarnya memang bisnis ya, perusahaan. Tapi di balik perusahaan itu bakal ada tokoh atau sosok ya. Seperti kita ketahui, perusahaan Gojek identik dengan Mas Nadiem ya. Nah, itu biasanya perlu kita ini. Ada yang tahu mungkin tokoh di balik Bukalapak atau misalkan dari perusahaan-perusahaan lain pasti ada ya. Nah, siapa tokoh di balik Saung Mirza? Nah, itu ya sosok pribadi saya sebenarnya. Nah, namanya personal branding ya. Personal branding ini kita kita kemas secara digital untuk membentuk namanya digital branding nantinya. Nah, memulai awal bisnis ini bukan dari media sosial, bukan dari website, tapi berawal dari silaturahim. Silaturahim ini atau biasa bahasa kerennya the power of networking. Bagaimana kita berjejaring sosial, bagaimana kita bersilaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah awal mula bisnis saya itu istilahnya WOM ya. Oh, apa ya istilah WOM itu? Semua berawal dari mulut ke mulut. Nah, istilah itu. Jadi makanya orang-orang yang bisnis ini mau nggak mau, walaupun dia seorang introvert, tetap dia harus bisa berkomunikasi untuk menawarkan produk atau jasanya. Ya memang kalau secara introvert, apalagi dengan adanya media sosial itu menjadi tidak sulit ya, karena hanya menuliskan kata-kata atau copywriting. Banyak sekali sekarang bisnis yang dijalankan secara WFH, work from home. Jadi cukup kita menjalankan bisnis dari rumah. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ada 3 ya. Wah. Yang ketiga, amankah sebuah hobi yang berubah-ubah atau labil ya? Kadang memang hobi, saya dulu hobinya A, B, C, D. Sebenarnya hobi itu sesuatu yang spesifik ya. Kalau masih banyak yang dilakukan itu bukan hobi sebenarnya. Kalau hobi itu sesuatu yang spesifik dan biasanya 1 atau 2 saja ya. Hobi atau 3 lah maksimal ya. Tidak lebih dari itu. Jika lebih dari itu nantinya akan tidak fokus, hasilnya kurang maksimal. Ya memang perlu apa ya namanya, nanti seiring waktu kita akan menemukan oh hobi saya sebenarnya bukan di membaca tapi bukan menggambar misalkan. Ternyata hobi saya lebih ke di depan komputer. Nah, bagaimana caranya saya punya komputer, saya punya handphone tapi bisa ngasilin duit. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin agar perangkat atau apa yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan untuk menjadikan hobi kita ini bisa berubah menjadi cuan. Hobi itu sebaiknya spesifik. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, sama satu lagi tambahan tadi, ya namanya berbisnis pasti ada kompetitor ya. Nah, bagaimana cara kita membuat kita ini unik dan beda dari kompetitor kita. Nah, ini sangat penting juga nanti bagaimana seorang pengusaha ini bisa kreatif, yang seperti tadi bilang ya, kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Nuril. Nah, mungkin ada tambahan dulu dari Kak Neti. Saya setuju aja sih sama Kak Mirza ya.
Baik, Oke. untuk pertanyaan dari saya ya, yang jadi jawabannya gini, untuk yang pertama itu bagaimana sih supaya kita itu memiliki pemikiran yang kritis, bukan begitu ya? Yang pertama itu ya. Nah, caranya itu yang jelas ya, ada keingintahuan gitu. Nah, setelah keingintahuan gitu kan, contohnya gini, kira-kira bisnis apa ya yang untuk saat ini di era ini gitu ya, atau misalnya saya mau jadi pengusaha, jasa apa yang tepat untuk di era ini gitu ya. Nah, setelah itu, setelah banyak pertanyaan gitu ya, kemudian adanya keingintahuan dan akhirnya timbullah minat-minat untuk banyak hal nih, contohnya mengikuti komunitas gitu, komunitas berbisnis. Kalau misalnya susah deh, gimana caranya? Bisa buka nih dari YouTube gitu kan. Oh ternyata untuk bisnis yang tren saat ini tuh kayak gini ya gitu. Kemudian muncullah rasa keingintahuan, kemudian minat gitu ya, dan kemudian adanya niatan nih, oh ternyata kayak gini tuh gampang ya, wah kayaknya aku mau coba deh gitu. Itulah supaya kita kritis nih, kemudian gimana nih caranya gitu. Oh ternyata kayak gini aja nih, mungkin aku mau coba dulu nih yang bisnis yang ini dulu gitu. Dan kemudian untuk jawaban yang kedua nih, supaya inovasi tentang produk ya, supaya berbeda sama yang lain. Nah, gimana nih caranya? Contohnya gini, ada yang tahu tasbih digital ya. Nah, tasbih digital itu kan rata-rata semuanya sama ya. Bedanya cuman warnanya aja nih, warna-warni gitu. Cuman dari misalnya kita ambil dari orang lain gitu. Nah, gimana nih caranya supaya terlihat berbeda? Nah, mungkin kita dikasih manik-manik atau bling-bling gitu. Jadi ada ciri khas yang berbeda dari kita. Dengan ditambahnya sesuatu yang bikin kreatif gitu ya. Mungkin nggak cuma bling-bling ya, mungkin bisa dilukis gitu. Nah, dari ciri khas itu gitu, kita akan dikenal nih. Oh, ternyata di ini tuh walaupun dikasih perbedaan yang sedikit, otomatis harganya juga berbeda nih, gitu kan. Nah, ternyata ini lebih menarik ya daripada yang biasa. Misalnya yang harga biasa itu 3.000 nih. Dari kita mau jual ya mungkin bisa 10.000 dan mungkin bisa lebih karena mungkin yang dibeli adalah ide dan kreativitas kita gitu. Mungkin dari saya itu aja ya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ya, semoga pertanyaan dari Kak Nuril sudah terjawab oleh kedua narasumber kita, Kak Mirza maupun Kak Meti ya. Ini karena waktunya sudah sudah jam segini, maka ada satu pertanyaan terakhir dari Kak Kofifa Syabila. Silakan pada Kak Kofifa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam. Saya Silakan. ingin bertanya ya. Mungkin terkait hobi itu sudah banyak ditanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Jadi yang saya tanya itu dalam hal kita membangun bisnis atau usaha kita nih. Mungkin dibaginya kan ada dua faktor itu ya, faktor internal sama eksternal itu. Nah, kalau misalnya dari faktor internal nih yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana cara kita membangun ketika nanti bisnis kitanya sudah jalan dan mungkin sudah jalan dan kita kan tentu perlu grow up lagi, perlu perbesaran mungkin ya. Nah, itu bagaimana caranya kita berpikirnya supaya membangun sistemnya yang lebih baik lagi gitu.
dengan memanfaatkan sumber daya nih. Jadi cara melihat sumber dayanya supaya dapat membantu usaha kita grow up itu nantinya gimana, itu dalam internalnya. Dan kalau misalnya dari faktor eksternalnya mungkin kita tahu kan faktor eksternal itu kan tidak bisa kita ini ya, kita atur dan kita kendalikan. Tapi bagaimana caranya kita tuh meminimalisir faktor eksternal yang ada gitu. Soalnya kayak seperti gini, kayak kita kan misalkan buka usaha di tempat orang misalkan ya, itu juga pengalaman saya sih. Jadi orang itu memang mungkin iri atau bagaimana gitu. Jadinya membuat usaha saya itu diberhentikan untuk menyewa di tempat beliau seperti itu. Begitu sih bagaimana kita meminimalisirnya mungkin, tapi tempat itu sangat strategis dan kita tidak merugikan orang yang punya tempatnya seperti itu. Gitu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Masih di mute Bisa, ya? mungkin bisa menjawab. Oke. Ya. Tadi dari Kak Kofifa ya? Iya. Oke, ya, yang pertama tadi ya, resiko. Sebenarnya setiap usaha pasti punya resiko ya, setiap tindakan pasti akan ada reaksi. Memang seringkali masalah yang sering dihadapin itu ada dua ya. Kalau untuk usaha di awal itu, kalau nggak masalah modal, biasanya masalah tempat. Nah, ini seringkali memang ada beberapa orang mungkin ya tidak suka ketika kita punya bisnis berkembang. Nah, ini pernah saya alamin juga, ada salah satu usaha makanan waktu itu, bahkan sempat viral ya di media sosial. Ketika sudah berhasil, dia tempatnya ini harganya dinaikkan, kadang nggak tanggung-tanggung ya 2 kali atau 3 kali lipat. Nah, ini memang harus diantisipasi, tapi zaman sekarang sebenarnya nggak perlu ya kita punya usaha itu tempatnya harus di tempat yang strategis dulu. Karena saya banyak menemukan juga sekarang bisnis online makanan itu cukup dari lokasi rumah tempat tinggalnya, tapi dia memanfaatkan media sosial. Jadi saya pernah menemukan juga usaha toko komputer. Oke, ada suara ini. Ya, salah satunya adalah usaha. Jadi masalah tempat ya memang sebaiknya diantisipasi ketika nanti, itulah pentingnya kita membuat analisa kompetitor atau analisa faktor risiko. Jadi ketika nanti menghadapi seperti itu kita nggak kaget ya. Kalau masalah tempat sebenarnya sekarang banyak jasa ya, bahkan ada bisnis yang menawarkan jasa dapur online ya, jasa dapur bersama. Jadi ketika kita punya usaha kita bisa pakai jasa dapur bersama itu, ataupun kalau misalkan punya usaha, kalau saya kebetulan jasa ya, jadi tempat itu penting. Sekarang bisa menggunakan jasa pakai co-working space. Co-working space ini sekarang lagi menjamur di tiap kota. Jadi kita bisa bekerja melalui kantor sharing space ya. Atau bisa juga bahkan sekarang ada istilahnya virtual office. Kita bisa numpang alamat di satu perusahaan atau di satu kawasan bisnis hanya secara virtual. Jadi kantor kita cukup dari rumah tapi alamatnya alamat strategis. Itu bisa juga seperti itu. Soalnya saya juga menjalankan seperti itu. Jadi bisnis saya ini sebenarnya bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Tapi lokasi kalau lihat di Google Map itu ada di kawasan Bandung Technopark. Kurang lebih seperti itu. Itu saja sih mungkin untuk meminimalisir resiko. Jadi kalau bisa bisnis itu meminimalisir tadi ya 2 faktor itu, tidak harus semuanya dilakukan dengan uang yang banyak, tidak harus dengan tempat yang strategis. Walaupun memang nanti ke depannya perlu kita pertimbangkan ketika bisnis kita udah besar, saatnya kita sewa lokasi sendiri nantinya. Tapi itu tahapan advance nanti. Kalau untuk awal sebaiknya meminimalisir resiko itu.
Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kak Meti. Iya, kalau dari saya nggak ada Kak, sudah cukup ya. Setuju sama Kak Mirza. Oke, gimana Kak Khofifah? Iya Pak, bisa saya terima Pak. Pak mau nanya lagi Pak, misalkan nih Pak, untuk pertanyaan, untuk jika kita, bagaimana cara kita membangun sistem yang ada Pak nanti ketika bisnis kita nantinya akan semakin besar gitu Pak. Kita kan tentunya butuh banyak orang ya Pak ya untuk membangun sumber daya SDM-nya. Nah Pak, cara membangun sistemnya gitu Pak, agar berjalan lancar Pak, kan agak susah ya Pak ya kita mengelola apalagi mencarinya Pak. Kalau dari Bapak bagaimana ya Pak? Ya, itulah pentingnya nanti dalam merintis bisnis itu ada namanya manajemen bisnis ya. Mulai manajemen dari manajemen keuangannya, manajemen SDM, sampai nanti manajemen kreativitas, inovasi, manajemen proyek, dan lain-lain itu perlu. Tapi kalau kita mikirkan itu di awal, akhirnya kita nggak jalan-jalan dulu, karena kita udah memikirkan terlalu banyak. Kalau buat saya, bisnis itu jalankan dulu saja, nanti kita akan menemukan polanya sendiri. Yang penting jangan menyerah ketika kita alami halangan atau rintangan, kita cari solusinya. Fokus, tenang, dan kelihatan perubahannya. Jadi jangan sampai bisnis sekarang masih level 1, tahun depan masih level 1, tahun ketiga masih level 1. Nah, itu pasti ada yang salah dalam suatu bisnis ketika masih tidak ada perubahan. Nah, makanya banyak sekarang bisnis-bisnis konvensional ini dua pilihannya. Satu, bisnisnya akan bertahan dan berkembang, atau bisnisnya akan punah dengan sendirinya karena mereka tidak beradaptasi, tidak berinovasi, produk-produknya itu-itu saja. Sementara kompetitor juga banyak ya sekarang, bisnis ini nggak cuma kita. Jadi kita harus perhitungkan juga faktor kompetitor. Intinya bagaimana kita memanage bisnis ini dengan sebaik mungkin. Nah, itu iya betul. Nanti itu masuk ke continuous step ya. Itu ada namanya nanti proses pendampingan bisnis. Itu banyak sekali ya sekarang program-program pembinaan, pendampingan, sampai program pendanaan bisnis. Nah, itu akan dibahas di sesi khusus entrepreneurship bisnis. Ya, nanti boleh mungkin ke depan kita akan coba share. Oh ya, bagi rekan-rekan sekalian boleh silakan bagi yang ingin berkonsultasi bisnis atau berkonsultasi secara psikolog ke IMC ya. Kalau mau dari segi bisnisnya boleh nanti saya coba bantu bagaimana membuat mind map ataupun bisnis model canvas. Nah, dua alat ini biasanya saya pakai di awal ketika akan merintis sebuah usaha. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau waktunya kita teruskan mungkin bisa sampai jam 10. Jadi saya akan kembalikan dulu ke Kak Fenty. Iya, Kak Mirza, terima kasih. Semoga tadi sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Khofifah. Ya, baik, terima kasih, mungkin sudah terjawab. Terima kasih Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Mirza dan juga Kak Meti. Sebelumnya saya mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi presensi. Linknya sudah ada di chat room ya, link presensi. Ya, dari pembahasan malam ini, ubah hobi menjadi cuan, sangat menarik ya. Intinya, kita punya hobi yang dirasa itu merupakan peluang bagi usaha. Kita harus berani untuk mencoba. Berani mencoba, dan kita juga harus punya motivasi, pantang menyerah. Jangan takut dengan kegagalan, karena kesuksesan pasti akan merasakan yang namanya gagal ya. Lalu selain usaha, kita juga perlu adanya doa. Yang jelas, jangan mudah menyerah. Pantang menyerah, terus maju, dan terus berusaha memotivasi diri supaya hobi itu bisa menjadi peluang kesuksesan. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi. Di sini juga kita akan ada
beberapa peserta yang mendapatkan door prize dari Your Consulting. Itu nama-namanya ada Resya, Kofifa Syalsabila, Nuril Mufliha, dan ada juga Kesos Rasya. Untuk info selanjutnya nanti akan diumumin di grup webinar kita ya. Jadi untuk tetap berada di grup, jangan keluar dari grup karena nanti masih akan ada info-info lainnya, info webinar selanjutnya dan info menarik lainnya. Baiklah, karena sudah jam 9 lewat ya, saya akhiri webinar kita malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Kak Mirza dan juga Kak Meti. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga webinar kita malam ini dapat bermanfaat, dan juga webinar yang sudah kita lalui sebelumnya juga memberi manfaat untuk kita yang hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup webinar kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pemenangnya akan ditulis lagi ya di WA Group. Tolong jangan keluar untuk materi dan e-sertifikat akan dibagikan ya. Terima kasih.